Itu kemarin ke Al-Zaitun ngapain sih, Bu? Ya ampun, itu juga yang ditanya. Oh my God. Langsung. Gue juga nonton. Ada Bu Koni, gue liatin gitu. Bener tuh. Apa sama-sama alumni Israel, Pak? Ini dia nih dari konspirasi. Tidak lama setelah aku datang, clear kan? Ditangkap? Pak Kapolri menyatakan Iya. bahwa dia ditersangkakan lah, kira-kira begitu. Nah, Jangan-jangan ibu-ibu ini mata-mata Bu Koni. please deh, you are my friend, come on lah. Ya friend kan boleh dong salah duga gitu. Tapi nggak boleh suzon ya. Iya. Gue lebih kesel lagi, gue tuh nggak sengaja denger Pak Ridwan Kamil, jangan marah Pak Ridwan ya, memang aku heran gitu sama Bapak. Jadi dia bilang gini, iya saya disinyalir katanya di bawah Al-Zaitun ada bunker bom. Dalam hati gue nih, dalam hati gue si bodoh ini, kalau gue gubernur, gue kerahkan aja, gue punya Kodam, gue punya Polda, apa susahnya sih gue kerahin ke Indramayu gitu kan. Yang lebih kacau lagi, itu tuh kan galangannya panjang, 200-an meter, semua alat-alat berat yang gue tahu itu mahal banget. Gue tanya, ini nyewa di mana? Nyewa, kita nggak nyewa, itu punya Al-Zaitun. Kalau memang Pak Menko Polhukam sudah melepaskan bom bahwa ini adalah kreasinya negara, so which one to blame? Negaranya kah? Menurutku bukan Al-Zaitunnya pada saat ini, harus yang meng-create-nya. Jadi saya pikir terlepas dari kontroversinya, penistaan agama, cara sholat yang berbeda, whatsoever gitu, tapi kita sepakat kita bahwa perguruan ini keren banget. Keren. Ya, masih dalam konspirasi kontradiksi bersama Madam Koni dan Mas Wowi. Itu kemarin ke Al-Zaitun ngapain sih, Bu? Ya ampun, itu juga yang ditanya. Oh my God. Langsung. Gue juga nonton. Ada Bu Koni, gue liatin gitu. Bener tuh. Apa sama-sama alumni Israel, Pak? Ini dia nih dari konspirasi ya. Bukan konspirasi, ilmu cocokologi. Ilmu cocokologi. Yang penting begini ya, 22 tahun Al-Zaitun dengan segala tuduhan, dengan segala rumors, dengan segala fakta, dengan segala pelanggaran yang macam-macam dari segala mirroringnya NII, this and that, ya kan? Ya. Tidak tersentuh, gitu kan? Di belakangnya ada orang. Oh, ada very powerful guys, gitu kan? Tidak lama setelah aku datang, clear kan? Ditangkap? Pak Kapolri menyatakan bahwa dia ditersangkakan lah, kira-kira begitu. Nah. Jangan-jangan ibu-ibu ini mata-mata Bu Koni. Gini, pertama kali aku mau bilang selamat dulu untuk Pak Kapolri, karena Pak Kapolri segini berarti berhasil menyelesaikan 22 tahun PR yang tidak diselesaikan oleh negara. Ya, isu yang muncul terus. Terus coba, dan selalu muncul menjelang pemilu. Menjelang pemilu. Aneh, I don't know why. Aneh, makanya. Ya, jadi kalau buat aku dengan segala hormat saya Panji, bukan saya mensyukuri saya Panji masuk, tapi paling tidak ini membuka jalan tentang apa sih Al-Zaitun gitu loh. Ya kan? Karena ini yang aku nggak tahan itu adalah gini loh, kita tuh nggak boleh persekusi orang. Apalagi persekusi organisasi dan lembaga pendidikan. Al-Zaitun, you like it or not, itu pesantren. Ya. Dan aku masuk ke sana, nanti gue cerita masuknya, tapi itu aku muter ke semua tempatnya. Jadi dulu aku bangga banget jadi alumni UI. Kampus terhijau Indonesia. Lu main-main ke Al-Zaitun, UI kagak ada apa-apanya. Oh iya, Bu. Tengah middle of the jungle. Kalau UI kan hutan buatan. Ini jungle gitu. Nah, tapi bangunannya itu kayak Al-Azhar. Aku ini kan bukan orang pesantren, tapi gue main banyak sama pesantren. Contohnya, aku selalu menganggap aku tuh muridnya Abah Lutfi. Jadi aku sering pernah lah dibawa ke Tasik lah, ke sana kemari. Jadi aku bayangkan pesantren tuh kayak gitu di Indonesia. Ya kan? Ya. Begitulah pesantren gitu, di Tasikmalaya di mana gitu. Tiba-tiba aku ke Al-Zaitun, gue nggak berasa di Indonesia, men. Itu pesantren serius banget, full AC, terus apa namanya, bangunan kokoh, modern banget ya. Very modern. Pagar aja nih, kalau gue bilang kalau dia pesantren kecil, nggak mungkin. Itu indah banget, pagarnya aja indah, kayak di Mesir apa di mana ya. Pokoknya ornamennya tuh indah banget. Baru-baru ini mau masuk pun susah. Nah tapi gini, aku mau lurusin dulu ya. Jadi orang ini pada bilang gue kesana gara-gara kapal nama gue. Gak penting banget itu kapal nama siapa. Please deh, you are my friend, come on. Ya friend kan boleh dong salah duga gitu. Tapi nggak boleh suzon ya. Jadi kita ini Islam terbesar dunia. Mohon jadi tabayun terbesar dunia. Apa sih tabayun itu? Coba kita positive thinking lah. Betul. Jadi gini, kalau buat aku, jangan lupa gue ini orang defense. Mau kayak apapun gue ngomongin, kita boleh ngegosip Oppenheimer, Barbie, tapi tetap aja gue ini orang defense gitu kan. Jadi aku cuma melihat gini, ini bahaya nih. Kalau ini isu terus bergulir seperti ini,
dan itu tuh adalah organisasi besar, oke? Dan dia punya galangan kapal, dan katanya galangan kapalnya bisa bikin kapal akan segede kapal induk. Gue cuma mikir begini, kalau sampai Al Zaitun falling apart, atau di falling apart kan, catat ya, itu catat yang itu tuh. Apa kabarnya dengan si pelabuhan dan galangan? Karena yang gue takut gini, aku ini kan pernah menemukan teknologi untuk tracking apa sih kejahatan melalui transnational crime lewat laut. Dan dari teknologi itu aku jadi tahu kita tuh banyak banget punya pelabuhan rahasia yang kagak lu pikirin. Ternyata di situ ada penyelundupan narkoba, senjata, orang, barang, itu pelabuhan tikus. Apa kabar ini pelabuhannya gede banget gitu loh, karena buat industri ekonomi ekonomi biru. Jadi dia bikin industri bukan UMKM. Catat ya, namanya Al Zaitun, dia nggak bikin UMKM. He is creating industry. Nah, jadi waktu dia mau bikin kapal yang Pak Helmi ngeledekin itu kan gue jadi bikin surat terbuka. Aku bilang, Pak Syekh, saya kan nggak kenal Bapak ya, nggak kenal jual Zaitun, terima kasih mengundang, tapi gini deh, gue masih is believing. Lu boleh ngomong aja bisa bikin apa aja, tapi kalau gue ngeliatnya nggak ada, nggak bisa dong. Jadi aku mau datang mau lihat. Beliau mengundang, tapi sekarang aja satu suro, bukannya kasih speech. Ya aku bilang lihat dulu kapalnya, kalau ada kapalnya gue bikin mau datang. Makanya gue bikin pidato gue itu jam 4 pagi. Kan gue pulang capek ya, kita habis ngeliat. Masuk ke era baru. Begitu mau kesana, aku menghadap kepada Kasal. Karena tadi aku bilang, Kasal, kenapa kita mesti pikirkan? Pertama, ini membuktikan, kita harus membuktikan tidak ada negara dalam negara. Kan selalu ada tuduhan begitu, katanya Al Zaitun itu negara dalam negara. Keduanya, kita membuktikan bahwa apa sih yang hoax, apa sih yang fakta, supaya masyarakat agak tenang. Tapi yang lebih penting, ada dua hal. Kita itu industri galangan kapal kita itu masih lemah. I have to say this lah. Nggak enak kedengarannya, tapi gue mesti ngomong. Contoh, waktu Bung Karno, kan lu tanya, kenapa KRI Bung Karno cuma 70 meter? Ya kan? Ya karena galangan kapal kita yang mampu menyelesaikan setahun cuma itu. Nah, sekarang kan gue jadi pikir, industri pertahanan bikin kapal 70 meter, paling panjang 120-140 meter. Loh, ini kok ada orang swasta, Al Zaitun pesantren, mau bikin sampai 300-an meteran, kayak apa? Nah, jadi aku bilang Makassar, izinkan saya didampingi oleh Danlanal, karena pertama, akan ada yang membuktikan bahwa kami sama aparat penguasa Indonesia dan itu di bawah wilayah kekuasaan Lanal Cirebon kan. Nah, makanya kemudian saya juga menghadap Panglima TNI, saya bilang Panglima izin saya mau menghadapi. Oh ya, baguslah gitu kan, maksudnya kita nih jangan bikin gonjang-ganjing terus lah, masyarakat tuh capek. Gue kan nggak kebayang jadi presiden kalau kayak gini-gini. Nah, gue lebih kesel lagi, gue tuh nggak sengaja denger Pak Ridwan Kamil, jangan marah Pak Ridwan ya, memang aku heran gitu sama Bapak. Jadi dia bilang gini, iya saya disinyalir katanya di bawah Al Zaitun ada bunker bom. Dalam hati gue nih, dalam hati gue si bodoh ini, kalau gue gubernur, gue kerahkan aja, gue punya Kodam, gue punya Polda, apa susahnya sih gue kerahin ke Indramayu gitu kan? Jadi buat aku tuh itu, pertama galangan nggak boleh jatuh ke tangan yang salah, kedua gue pengen tahu ini teknologi orang-orang pinter ini jatuh kemana nanti kalau Zaitun tuh falling apart gitu loh. Nah yang ketiga gue pengen buktiin betul. Nah begitu gue datang, aparat yang buka juga aparat dari Polres dari Polsek setempat, di bawah orangnya Dandim juga ada, tapi nggak mau masuk apa nggak boleh masuk gue nggak tahu, pokoknya masuk gue aja sama tim. Nah tim aku bawa orang Unhan, Universitas Pertahanan, dari industri pertahanan, dari prodi industri pertahanan. Aku bawa orang PTIK, dosen senior, ahli teroris. Jadi gue tuh bawa elemen yang bisa coba baca ini beneran teroris atau beneran apa gitu loh. Tugas gue ini kan paling enggak, gue ini bukan siapa-siapa, tapi kalau gue bisa menenangkan sedikit, kayaknya gue agak lega, bener nggak? Nah, katanya. Nah terus, kok jadi gak yakin gitu? Enggak. Nah terus main ke sana, sampai sana tuh kita kaget banget loh. Dia udah mau bikin kapal ketiga, yang 40 meter udah jadi, yang 70 meter sudah jadi, ya kan? Yang paling gila itu, yang ketiga 150 meter udah jadi. Itu yang 150 meter belum nama gue. Yang gue tuh akan lebih gede lagi. Oke? Nah, itu bener, itu ada isu ya. Terus yang lebih hebat lagi, aku kan pernah ke galangan kapal, gue kan dulu orang industri pertahanan. Kan semua rata-rata kapal kita udah pakai apa tuh? Yang sekarang tuh udah macam-macam. Ini pakai kayu. Ya, jadi kan kayu, lebih complicated. Yang lebih kacau lagi, itu tuh kan galangannya panjang, 200-an meter. Semua alat-alat berat yang gue tahu tuh mahal banget. Gue tanya, ini nyewa di mana? Nyewa, kita nggak nyewa. Itu punya Al Zaitun. Apa tuh semua ekskavator, apapun namanya, keren apa semua itu beli. Bu Koni, jangankan itu, pabrik paku untuk kapal ini saya bikin sendiri. Gue bilang, ini orang gila, ya kan? Ini orang gila. Gue bilang, oke, kalau gitu saya mau naik. Ayo, komandan, aku bilang. Komandan Lanal ini lulusan Amerika, seskonya. Ayo kita naik ke atas.
gitu kan? Karena dia, beliau cerita dia itu bikin kapal kan untuk ekonomi biru, udah dapat izin dari KKP untuk di Papua kapalnya. Dan dia bilang gini, bukan ini kenapa saya mesti bikin kapal besar? Supaya Natuna itu kalau ada apa-apa, yang datang itu kapal nelayannya bukan kapal nelayan Cina yang gede versus kapal kita segede marmut yang kena ombak kebalik-balik gitu. Tapi datang juga kapal kita yang gagah. Gue bilang nih orang keren nih. Oh jadi mau bikin ekonomi biru iya, makanya refrigerator saya itu udah minus 80 katanya. Gue kan nggak ngerti ikan, gue bukan tukang ikan. Tapi katanya kalau ikan tuh ditangkep langsung minus 80, once kita makan rasanya masih sama seperti udah dari laut. Fresh. Jadi kita naik ke atas melihat itu semua ruang kapal dan lain-lain. Nah di tengah itu gue ngomong sama komandan, komandan, ini kalau sampai kita perang di 2037, gue bilang gitu kan. Ini ada barang. Kita kan mesti bikin kapal nih cepet, ya kan? Ini aja. Ini gimana? Oh gampang bukan nih, ini tinggal pasang ini gitu. Kan makin seneng gue gitu kan. Ya udah aku bilang keren banget. Nah turunlah dari kapal, dia nyuguhin makanan. Lah itu gue kaget lagi kedua. Akuanya al zaitun, pisangnya al zaitun, kue-kue rotinya al zaitun. Gue bilang ini gimana ceritanya nih, Oh Bu Koni, dari sini kita ke perkebunan saya. Saya sedang bikin perkebunan berhektar, ratus hektar, dan saya bikin tambak. Jadi ada ekonomi biru, ekonomi semi biru, lalu ekonomi hijau. Aduh, gue bilang nih kayaknya ribet nih. Tapi oke lah, kita lihat deh apa yang perkebunan itu keren banget. Itu lagi dibikin keren banget. Jadi aku itu kan waktu lihat peta di mana sih Indramayu? Gue tuh gak pernah ke Indramayu kayak gue banget ya. Gue bilang ini kayaknya daerahnya antah berantah. Pas gue kesana lebih antah berantah kan driver aku kan dari TNI ya. Dia cerita Bu ini tuh daerah miskin sekali. Mohon maaf dengan segala hormat, banyak sekali perempuan sana tuh setengah dijual tanda kutip ya. Karena begitu miskinnya. Nah, Pantura. Kan hadirnya al zaitun itu sebenarnya merubah kehidupan. Dan dengan kebun sebesar itu, dengan galangan sebesar itu, yang dibuat sendiri oleh insinyur mereka sendiri, ini kan menurut gue udah ini yang gue mau gitu loh. Dan beliau bilang gini, Bu Koni, emang Bu Koni itu nggak mempengaruhi saya katanya. Saya itu nontonin Bu Koni karena Ibu Koni selalu ngomong, kenapa Ibu Koni puji Putin? Karena mampu membangun keberdikarian. Itu pesannya Soekarno, itu yang mazhab Soekarno yang harus kita laksanakan. Itu yang Al Zaitun sedang bikin. Jadi lu jangan sampai omes gitu ngeliat gue. Enggak, dari dulu gue omes. Berusaha ditutupin aja. Nah, tiba-tiba terus gue ditanyain. Dan sebelum gue ke Al Zaitunnya, kan itu kan jauh banget. Oh ya, by the way, beliau tuh nawarin, Bu Koni, nanti Bu Koni sudah kami siapkan ruangan suite room di Al Zaitun, jadi punya hotel dia juga. Di dalam Al Zaitun. Di dalam Al Zaitun tempatnya Presiden Soeharto. Gue langsung bilang sama spring gue nih, Mbak Ketut kan, Tut, ada apa-apa nih kita mati di situ juga nih, kamu usah kita cari hotel jauh-jauh aja. Jadi akhirnya dan Nana siapkan jauh lah, pokoknya kita tuh Al Zaitun 2 jam. Ya, it's a very different place dari mulai Galangan ke sana. Nah, pas kesana pun gue bilang gitu, coba, gue nggak akan kasih tahu gue mau lewat mana kan, karena gue tahu dong kalau VVIP pasti gue diarahin di pintu gerbang utama, tadi sorak-sorai gitu dong, enggak. Begitu sampai gerbang gue bilang kepada asistennya, enggak, saya mau parkir di bawah, saya nggak mau ketemu orang banyak gitu kan. Jadi mau dari bawah, padahal maksud gue pengen lihat, bener nggak sih ada bunker bom itu gitu. Nah kalau dia memang ada apa-apa kan dia pasti nggak mau lah gue masuk atau tunggu dulu Bu, ini enggak, langsung masuk dan gue filmin semua dari awal, gue duduk di depan, gue filmin semua bagaimana turun ke bawah gitu kan. Dan ada memang barang banyak, tapi balok kayu yang udah tua, udah debu, udah banyak laba-labanya gitu. Jadi confirm ya nggak ada. Nah, sekarang cerita soal Al Zaitun itu. Gila lo, gue tuh pernah masuk Istiqlal, gue pikir Istiqlal paling keren. Gila ini masjid keren banget ya. Tinggi banget, jadi itu masjid kan 7 lantai. Saking tinggi-tinggi ceilingnya supaya dingin itu, orang di atas sampai kecil banget. Gue bilang, di tengah hutan ada yang bikin begini gitu. Nah, jadi kalau ke aku, jangan ditanya. Bu Koni jangan muji-muji Galangan, jangan muji-muji hebatnya pendidikan Al Zaitun dengan akreditasi A unggul. Sekarang gue nanya, yang ngasih akreditasi A unggul siapa? Emang dia sendiri? Pemerintah. Enggak, pemerintah dong. Semua tuh, semua sesi kampusnya tuh akreditasi A unggul. Nah, jangan tanya sama gue uangnya dari mana. Kenapa? Gue tuh selalu memuji negara gue ya. Kayaknya sistem keuangan udah paling benar. Ada OJK, ada PPATK, ada DIS, ada DAT, ada BI, ada apa gua nggak tahu. Sekarang gini ya, lu punya rekening katanya hampir 300. Betul nggak? Tuduhannya kan salah satunya itu. Ini gua nggak sedang mencoba membela, cuman kita pakai pakai akal sehat kita ya. Kita beli mobil 1, kedua kena progresif 1, mobil ketiga kena progresif 2, Itu cuma Polda yang kantornya cuma di pojokan Semanggi. Lah masa sekarang lu ada orang buka akun 300, sistem lu nggak baca. Yang salah orang yang buka akun atau sistem?
Sistemnya lah. Nah, sistem kan. Nah, ini yang menurut aku masyarakat tuh harus bisa pilah-pilah itu gitu loh. Dan jangan seolah-olah dipersekusi. Kalau udah salah, semuanya salah. Maaf. Yang terakhir nih tadi gue bahas. Pas masuknya ini, sekali lagi Pak Kapolri terima kasih kalau sudah akan memecah keriuhan ini selama 22 tahun. Tapi kok masuknya dari undang-undang penistaan atau penodaan agama ya? Itu yang aku pikir selamat bertugas aja Pak Kapolri, karena menurut aku agak berat nih kalau kita masuk dari situ. Ya, karena penistaan dan penodaan agama ini akhirnya gue jadi baca dari UN file dan lain-lain. Itu jangan salah loh, penistaan penodaan agama itu bukan cuma masalah agama. Ya. Kalau lu baca UN papers, lu penodaan itu nggak boleh termasuk kepada benda, orang suci, adat istiadat, kepercayaan. Jadi besok-besok kalau tiba-tiba gue beralih kepercayaan karena itu hak asasi gue nyembah pohon dan lu ketawain gue, lu bisa dipenjara, penistaan. Gue ketawain pasti lu mau. Nah, jadi aku cuma bingung aja, aduh mau pilpres yang diperkenakan adalah undang-undang penodaan dan penistaan. Lalu apa kabar gitu loh? Karena menurut aku Indonesia tuh very diverse. Yang kayak gini-gini bisa memicu another story gitu loh. Jadi maksud aku, kenapa sih nggak lebih tegas bahwa ya terjadi uang transfer dari Al-Qaeda misalnya? Kan lebih seru gitu. Atau terjadi memang Bu Kony tidak menemukan di bawah bunker tapi di bawah rumahnya gitu. Kan lebih keren gitu. Money laundering gitu. Atau money laundry gitu. Kenapa jadi isunya penodaan agama? Karena sekali lagi ya, gue bukan muridnya Al Zaitun, tapi gue ngelihat dengan dia 22 tahun tetap survive, akreditasinya A unggul, dia tuh seorang rektor, is that easy dia melakukan pelanggaran penistaan, penodaan gitu. Aku nggak tahu juga ya, karena gini ya, ini juga jadi background ya. Aku tuh kan kecilnya besarnya dari kecil tuh aku sekolah di Mustopo. Ada yang pernah tahu nggak Jenderal Mustopo itu siapa? Jenderal Mustopo beragama. Profesor Jenderal Mustopo beragama, yes. Masa kecilku aku lulus di sekolah itu. You know what? Yang dibikin profesor, kalau dia waktu itu hidup zaman sekarang, dia udah kena penodaan agama. Pasti itu. Padahal Jenderal Mustopo, why? I tell you. Kita di kelas TK sampai gue lulus SD, beliau tuh bangun di sekolahnya Jalan Dago di Bandung di pojokan. Bangun gereja di sebelah kanan karena beliau istrinya kan Ibu Laila itu Kristen. Lalu ada masjid udah pasti. Lalu di dalam tuh ada kuil Buddha, ada kuil Hindu. Dan kita harus mencoba itu semua. Jadi kalau hari itu ada acara misalnya nyanyi di gereja, kita kebaktian. Kalau ada agama Hindu datang, kita ke situ. Jadi sama. Jadi disitulah dia bilang bahwa Indonesia terlalu diverse, kita harus saling menghormati. Nah, itulah gue. Jadi buat gue tuh orang mau nyanyi Ibrani di gereja ya kenapa? Kalau gue, nggak merubah akidah lu gitu loh. Jadi gini, buat aku ya Tuhan dan kita suci itu absolut. Tapi fatwa atau apapun di luar itu tuh non absolut atau nisbi. Lu lebih penting mana nih? Tuhannya apa kenisbiannya? Jadi kayak beratnya ini kelasnya Rocky Gerung kayak bukan kelas gue. Kok jadinya ke Rocky Gerung? Iya bukan kelas gue kayaknya jadi salah. Tadi beritanya nggak mau nyebut nama itu. Gitu. Lo dari sudut pandang lo? Jadi gini, kita bukan membicarakan pendidikannya atau pelajarannya yang didapat di Al Zaitun yang semua pendidikan itu bagus pada dasarnya. Dan kita nggak melihat 22 tahun dia membangun pendidikan dan udah ribuan alumninya, kita juga tidak membahas. Kan maksudnya ada murid kita ya? Iya. Kan pengusaha hebat, Bu. Iya. Pengusaha hebat. Nah, miliaran. jadi kita tidak membicarakan itunya, tapi kita membicara gosip di luar. Dan ini sebenarnya lama. Gosip di luar tuh gini, ada sebuah kelompok clandestine, gerakan bawah tanah, yang namanya NII dengan kode N11, gitu ya. NII ini biasa merekrut orang-orang, pembantu lah segala macam. Dan ini yang kita dulu tuh misalnya ya 25 tahun yang lalu. Ini dia bisa doktrin bahwa orang yang tidak sejajar dengan kita atau tidak sama dengan kita atau tidak setuju dengan kita itu musuh. Dan kalau musuh ada hal yang dia tekankan. Maka harta musuh itu gonimah. Gonimah. Wih, gila lu kayak canggih banget bahasa. Perang, iya ya. Itu harta pampasan perang, itu lo boleh ambil. Karena itu orang tuanya yang nggak setuju bisa ditipu, dia pura-pura sakit, dikirim harta segala macam, dan itu semuanya dikirim. Nah,
Dikirim, nah ini dikirim. Kelompok N11 itu kelebihannya dia model sampan. Model sampan itu bahwa kalau Brother Helmi punya 3 sel ini harus membangun 3. Dia tuh tidak tahu bahwa ininya tuh Brother Helmi gitu. Dia sampannya putus. Gerakannya kalau di ini nggak pernah tahu ini nggak pernah tahu ini. Itu kan intelijen sekali, bener nggak? Nggak mungkin dibangun oleh seseorang yang nggak ngerti akademi keintelijenan bagaimana membangun sel tidur. Bagaimana menciptakan sel dan ditidurin, bagaimana sel ini dibangunin. Sel ditidurin. Nah itu loh. Nah, ini sel telur kalau saya. Lu jadi bikin gua kaget. Sel tidur. Iya kan? Sel ditidur, sel telur biasanya. Tapi memang harus ditidurin jangan-jangan. jadi kita punya sleeping army kan. Bagaimana membangunkan, bagaimana menghidupkan, bagaimana dan lain sebagainya. Dan kalau kayak orang kayak Mbak Koni ini masuk ke sebuah daerah kasih 10 tahun dia punya kaki-kaki selnya setiap saat dia panggil data. Gua kejepin juga jadi 10. Percaya. Nah, NII itu dulu sangat menakutkan. Ada di mana-mana NII, kan negara Islam Indonesia. Tapi kodenya mereka N11 namanya kalau kode anak-anak ini. Ada hubungan dengan itu. Itu dulu yang isunya ini semua ke Syekh Panji ceritanya ini ke Al Zaitun. Boleh nggak gue potong di sini ya? Kita ini kan punya bin yang hebat banget. Betul. Ada bais juga kalau perlu nih. Jadi bin tuh bisa, kalau bin kewalahan kita ada bais lah bisa bantu atau whatever lah bolak-balik. Perlukah 22 tahun untuk menelusuri itu? Itu maksudnya, kita sekarang ini kan jadi gosip kan? Karena maksud gue ini kan lembaga yang sangat terhormat. Harusnya Alat-alatannya udah keren banget. Kok nggak bisa mecahin itu? Dan pernyataan Pak Menko Polhukam, ya memang itu dulu diciptakan oleh intelijen kan, kalau nggak salah Pak Menko Polhukam udah mengakui bahwa itu. Yang kita mesti hukum Al Zaitunnya kan dia diciptakan. Atau pembangun yang dia kan menjadi mirrornya NI itu kan diciptakan. Atau yang menciptakan ini kayak udah jadi kayak Oppenheimer nih judulnya. Betul nggak? Teori konspirasi jadinya iya. Jadi gini, gue mau cerita sedikit aja. Tahu Presiden Soekarno kan? Tahu lah. Presiden Soekarno tuh benci banget sama namanya Ahmadiyah. Dia nggak suka banget sama Ahmadiyah. Aliran Ahmadiyah ya? Aliran Ahmadiyah. Karena menurut Bung Karno bukan begitu Islam. Menurut Bung Karno. Tetapi ketika Bung Karno dalam perjuangan, itu tuh adalah Ahmadiyah yang provide banyak makan. Gue lupa ya kotanya, apa di Jogja apa di mana. Pokoknya begitu Bung Karno lagi dalam kesulitan besar itu, Ahmadiyah lah yang provide makanan dan lain-lain. Bantu. Apa yang dibikin? Bung Karno nggak pernah menganggap Ahmadiyah itu penistaan agama atau penodaan agama. Tapi bahwa dia nggak suka, nggak cocok dengan cara Islam lu bukan begitu ya udah. Tapi karena hak asasi manusia harus menghormati cara orang. Nah itu loh. Jadi kalau sekarang aku tarik ke sana, contoh kita belajar, kita ke Makkah ya. Gue sembahyang misalnya di dekat Raudah. Jadi gue kaget ada orang sembahyang begini-begini tangannya, gitu-gitu kan. Oh iya. Ya kan? Ritual. Belum lagi ada yang sembahyang masih ini gini-gini masih dipakai. Yang dari mana tuh? Kita kan kaget, tapi dari Makassar. Ya, bukan Makassar. Negara Arab jadi gitu dong. Ya. Enggak, negara Arab gue lupa negara apa. Pokoknya cantik banget lah pakai emas-emas gitu. Nah, maksud aku kok pemerintah Arab Saudi nggak nganggap itu penistaan dan penodaan? Karena tadi ada itu harus dihormati. Itu adat budaya. Nah, adat budaya. Iya, jadi bukan cuma masalah agama. Jadi buat aku nih ginilah, pertama kita harus berani jujur. Kalau memang Pak Menko Polhukam sudah melepaskan bom bahwa ini adalah kreasinya negara, so which one to blame? Negaranya kah? Menurutku bukan Al Zaitunnya pada saat ini, harus yang meng-create-nya. Itu. Ya jadi bukan Oppenheimer-nya, bukan tapi yang Oppenheimer-nya. suruh merintah ngebom Siapa itu. yang jurunya ya? Yang jurunya. Menarik kan? Menarik. Jadi welcome to the Al Zaitun of Indramayu. Jadi ini biarin teman-teman kita, masyarakat, sahabat kita, follower kita ataupun ini yang atau menilai. pembenci kita yang marah. Iya. Karena udah nuduh gua jadi katanya gini, berarti bukannya udah kena doa-doanya Syekh Panji. Gini ya, gua kasih tahu aja, gua bukan sombong lah. Kalau ada yang ngedoa-doain gua mantul. Mantul balik. Tapi kan he has reason gitu. Kenapa akan menamakan salah satu kapal besar dengan jadi dia bilang karena aku itu dia melihatnya adalah orang yang berani mengatakan kebenaran, itu menurut beliau. Waktu saya tolak di depan galangan, kan banyak orang di situ, bukan cuma aku, 30-50 orang. Gimana, setuju nggak setuju? Aku masih nggak mau juga dong. Nah makanya di tengah waktu lagi aku habis speech, beliau berdiri, itu kan 15.000 orang yang datang. Terus dia bilang, saya dari kemarin lihat mukanya bukunya masih enggak juga nih. Sekarang karena kita negara Pancasila, musyawarat mufakat, saya mau tanya kepada semua hadirin di sini,
Kalau saya namakan kapalnya dengan Konir aku dipakai setuju? Setuju, dan udah bukan itu 15.000 orang udah setuju. Nah, aku ngomong apa? Duit dia, kecuali itu duitnya Pak Erick Thohir, gua kan telepon Pak Erick Thohir. Pak Erick, jangan nama saya kan gitu. Benar nggak? Oh jadi nih? Apa? Jadi? Insya Allah jadilah. Nanti ada kapal. Ntar gue mau bikinin deh. Gue kan waktu kemarin ke Portugal, lihat kapalnya siapa tuh? Vasco da Gama. Oke. Ya kan? Jadi kan Vasco da Gama itu kapalnya kan keliling dunia dengan si kayu hebat itu. Paling depannya itu ada dia yang lagi begini nih, dari kayu. Iya. Kayu besi itu. Ada patung misalnya. Jadi waktu gua ke museum itu gua pegang Vasco da Gama, gua bilang lu punya energi apa ya lu bisa Keliling dunia. Nanti ada patung Bu Koni. ngomong-ngomong Kayak Titanic lagi. Udah gitu jadi gua tulisannya R66. Di belakang ada cowok, you jump, I jump. Jam aja. Oke, jadi terjawab ya. Termasuk bertanya bini gue terus, kenapa Bu Koni ke sana? Iya. Gitu ya. Jadi that's the reason. Ya, makanya perlu ini kita tabayun juga kan. Ya, thank you, Bu. Terima kasih kembali. Ya, jadi saya pikir terlepas dari kontroversinya, penistaan agama, cara sholat yang berbeda, whatsoever gitu, tapi kita sepakat kita bahwa perguruan ini keren banget. Keren. Ya, one of the best kali ya Bu ya. One of the best Ya, lah. mari Dan kita harus admit. manfaatkan, mari Iya. kita manfaatkan. Pinter-pinter gitu. dan baik. Dan gue ya surprise-nya begini. Aku tuh kaget ya. Aku ngebayangin waktu belum masuk ke dalam masjid, ini orang-orang ngeri-ngeri pada pakai yang tertutup. Terus gimana gitu? Enggak tuh. Enggak ya? Ada yang cuma kerudung, Umi aja cuma pakai kerudung biasa, bukan ini. Dan Ibu kan pakainya begini juga kan, warna putih gue ingat banget. Putih dan hijau kan. Putih hijau. Ada yang telepon gua, apa kalau pakai kerudung? Oke, enggak. Terus cowok-cowok itu pakai dasi, pakai jas, keren lah. Keren. Jadi kayak di Al-Azhar, gua berasa di Al-Azhar. Gitu. Kenapa pakai putih hijau? Karena warna Islam tuh hijau. Oh, Gitu. Putihnya? Putih saya datang dengan hati yang suci. Harus banget ya. semua simbol bisa diterangin. Dan kenapa hari ini biru? Karena kita janjian warna biru ya, kita keren banget ternyata ya. The Blue Team. Blue Economy. Blue Economy. Blue Economy. Oke, Pokoknya hidupkanlah Blue Economy, poros maritim dunianya Pak Jokowi. Dan Betul? kita adalah orang-orang maritim. Yes. Nenek moyang orang pelaut. Nah, ya. Oke, kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Silakan yang mau komen, yang mau usul, yang mau ngasih pendapat ataupun silakan ya. Kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Bye bye.